semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membedah tuntas konsep Object Oriented Programming atau OOP di Java lewat satu studi kasus terintegrasi. Kita akan pelajari kelas, objek, atribut, metode, konstruktor, mutator, asesor, enkapsulasi, inheritance, hingga polymorphism atau overloading dan overriding. Jangan khawatir, kita akan bahas ini lewat lab coding baris per baris, jadi silahkan buka IDE kalian, dan mari kita mulai dari kelas yang paling utama, yaitu kelas hewan. Baik, yang pertama kita akan membuat dulu package-nya. Di sini aku menamakan package-nya UTS, dan kita akan membuat kelas utamanya, yaitu hewan. Kita hapus dulu. Jadi yang pertama kita akan membuat atributnya dulu, yaitu menggunakan private string nama, dan yang kedua itu kita buat integer dengan atribut umum. Jadi di dalam kelas ini kita definisikan karakteristiknya yang disebut atribut. Kita buat private string nama dan private integer umur. Mengapa memakai private? Nah, inilah konsep enkapsulasi, agar data ini aman dan tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Lalu, selanjutnya kita akan membuat konstruktor. Jadi di sini menggunakan public hewan, string nama, integer umur. Nah, di sini kita membuat konstruktornya untuk memberi nilai awal saat objek itu dibuat nanti. Ingat, namanya harus sama persis dengan nama kelasnya. Lalu selanjutnya itu di dalamnya kita isi this nama sama dengan nama, dan this umur sama dengan umur. Kata kunci this ini merujuk pada atribut milik kelas hewan ini sendiri. Sedangkan nama dan umur yang di sebelah sini ini merupakan parameternya ya. Jadi ini untuk membedakan sehingga Java itu tidak bingung dengan nama yang sama. Lalu selanjutnya aku akan buat asesornya. Karena atribut tadi kita kunci dengan private, jadi kita butuh asesor atau getter untuk mengambil nilainya. Kita buat get nama yang mengembalikan nilai nama. Jadi di sini kita bikin dulu public string get nama, return nama. Begitu juga dengan umur, kita buat metode get umur dengan tipe data pengembalian berupa integer. Lalu nextnya di sini kita buat juga public integer get umur, umur. Lalu kalau mau mengubah datanya bagaimana? Nah, kita buat mutator atau setter. Kita ketik public void set nama. Nah, di sini kita akan menimpa nilai lama dengan nilai baru dari parameternya. Lalu kita isi this nama sama dengan nama. Nah, kita lakukan juga hal yang sama untuk metode set umur menggunakan tipe void karena metode ini tidak mengembalikan nilai, melainkan hanya mengubah data. Jadi public void set umur integer umur, this umur. Sekarang kita akan buat perilaku atau metode standar untuk hewan. Misalnya public void suara yang mencetak tulisan hewan bersuara. Jadi di sini kita buat public void lagi, public void bersuara atau public void suara. Kita munculkan atau kita tampilkan hewan bersuara.
Lalu next kita tambah satu metode lagi bernama tampilkan data. Nah, untuk mencetak atribut nama dan umur ke konsol sekaligus. Jadi di sini aku bikin lagi public void tampilkan data. Oke. Di sini nama hewan. Lalu kita munculkan nama. Lalu sama di sini umur hewan, kita tambahkan umur. Nah, sekarang kita masuk ke konsep polymorphism, tepatnya overloading. Kita buat metode bernama info tanpa parameter terlebih dahulu. Jadi di sini aku bikin overloading, dimana menggunakan public void info tanpa menggunakan parameter. Lalu ini adalah data hewan. Lalu di bawahnya kita buat lagi metode dengan nama yang sama, yaitu info, tapi kali ini kita beri parameter string keterangan. Java mengizinkan ini karena tanda tangannya berbeda. Jadi kita buat lagi di bawah sini public void dengan nama yang sama info, tapi menggunakan parameter dengan tipe data string keterangan. Di sini aku kasih keterangan titik 2 tambah keterangan. Bahkan kita bisa buat yang ketiga dengan nama yang sama lagi, asalkan jumlah parameternya berbeda. Nah, di sini kita isi string keterangan dan integer jumlah. Nah, inilah yang disebut overloading. Jadi kita akan buat lagi dengan nama yang sama ya, public void info. Nah, ini info lagi, tapi harus menggunakan parameter yang berbeda. Tadi itu kan stringnya, parameternya cuma satu, yaitu string. Jadi di sini kita tambahkan lagi dengan integer keterangan, terus integer jumlah. Kita tampilkan keterangan, jumlah, selesai. Lalu kita akan membuat Java kelasnya lagi dengan nama kucing. Hapus. Sekarang kita masuk ke konsep inheritance atau pewarisan. Kita buat kelas baru dengan nama kucing. Lalu kata kuncinya di sini kita akan mengetikkan extend hewan. Jadi kata kunci extend ini membuat kelas kucing mewarisi semua yang ada di kelas hewan. Namun kucing bisa punya atribut unik sendiri. Jadi kita tambahkan di sini khusus untuk kelas kucing, di mana aku menambahkan private string warna. Lalu di sini aku akan membuat konstruktor di mana public kucing. Nah, di sini kita ketikkan lagi untuk string nama, integer umur, dan string warna. Saat membuat konstruktor untuk kucing, kita itu wajib memanggil konstruktor milik induknya, yaitu caranya itu kita akan mengetikkan super. Nah, kita akan memanggil ya untuk di kelas hewan. Jadi super langsung kita isi dengan nama umur. Lalu kita isi this nama, mohon maaf, this warna yang belum ya, this warna sama dengan warna.
Lalu sama seperti sebelumnya, kita buatkan juga asesor dan mutator khusus untuk atributnya. Jadi di sini aku ketikkan dulu public string get warna, return warna, dan public void set warna, sini string warna, this warna sama dengan warna. Lalu yang selanjutnya itu aku akan memasukkan lagi public void suara. Nah, lalu akan muncul tanda seperti ini. Kenapa muncul? Karena public void suara itu sudah ada di kelas hewan sebelumnya. Public void suara nih, yang ini. Nah, ketika muncul lagi di kelas kucing, maka akan muncul nah seperti ini. Jadi kita akan klik aja untuk add operate-nya. Jadi operate ini adalah salah satu polymorphism di mana kelas induk itu sudah ada metode suara. Jadi di kelas kucing itu kita tulis ulang metode suara tersebut dengan intonasi add operate agar bunyinya spesifik menjadi meow meow. Jadi aku tambahkan di sini add operate aja. Nah, sudah. Lalu di sini aku bisa menampilkan khusus untuk kelas kucing di mana memiliki suara kucing mengeong. Meow meow. Lalu yang terakhir di kelas ini kita buat metode tampilkan kucing. Nah, perhatikan kita bisa langsung memanggil tampilkan data milik kelas induk karena sudah diwariskan. Jadi kita langsung aja tulis public void tampil kucing. Lalu kita tulis tampilkan data. Dan kita tambahkan warnanya. Karena di sebelumnya itu belum terdapat warnanya ya. Di kelas hewan belum ada warna. Oke. Selesai untuk kelas kucing, lalu lanjut kita akan membuat kelas lagi. Di sini aku namakan kelas anjing. Nah. Dengan pola yang sama, kita buat kelas anak kedua yaitu anjing yang juga mewariskan kelas hewan. Bedanya dia punya atribut unik yaitu private trust. Jadi di sini aku akan extend dulu. Extend hewan ya. Nah, sudah. Lalu lanjut di sini aku akan bikin atribut unik dengan private string ras. Jadi ras ini hanya terdapat pada kelasnya anjing ya. Lalu lanjut untuk konstruktor, di sini aku juga menambahkan konstruktornya yaitu public anjing. Nah, jadi konstruktornya ini juga menggunakan super untuk melempar nama dan umur ke kelas induk hewan, lalu mengisi disrasnya. Jadi di sini aku masukkan lagi string nama, integer umur. Sebelumnya kan string warna, jadi di sini kita ganti string ras khusus untuk anjing. Jadi setiap kelas itu mempunyai atributnya berbeda-beda. Lalu kita panggil dengan super nama dan umurnya. Kita masukkan lagi, maaf, kita masukkan lagi this ras sama dengan ras. Nah, jangan lupa juga diberikan getter dan setter untuk atribut rasnya. Jadi kita di sini masuk ke getter dan setternya. Public string get ras return
Lalu kita bikin juga public void set ras untuk setternya ya, set ras string ras fish ras. Lalu aku akan isi juga untuk public void suaranya. Sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita akan melakukan override lagi di sini. Kita klik. Nah, lalu setelah sudah kita tambahkan di sini anjing menggonggong, suaranya gugup. Lalu kita tutup dengan metode tampil anjing untuk menampilkan data gabungan dari induk dan data ras itu sendiri, yaitu dengan public void tampil anjing, lalu tampilkan data, di sini ras, dan sudah selesai untuk kelas anjingnya. Lalu di sini aku bikin lagi untuk kelas hewan beraksi. Aku hapus dulu. Nah, di sini saatnya kita pembuktian. Kita buat kelas utama yaitu hewan beraksi dengan metode main di dalamnya. Jadi VSPM. Lalu kita isi objeknya terlebih dahulu, yaitu new. Objek yang pertama itu adalah kucing. Aku ganti namanya K1. Lalu untuk atributnya aku isi namanya Milo dengan umur 2 tahun dan warnanya putih. Lalu yang kedua aku bikin objek lagi, ganti A1 dengan namanya Bruno, umurnya 3 tahun dan rasnya adalah bulldog. Sekarang kita panggil metode untuk menampilkan datanya. Langsung aja kita ketikkan K1 titik tampil kucing. Lalu yang kedua K1 suara. Lalu shot. Nah, lakukan hal yang sama untuk objek anjing yaitu dengan A1. Lalu kita ketikkan lagi A1 tampil anjing. Lalu yang kedua A1 suara. Lalu kita coba runningkan. Nah, muncul yaitu nama hewan Milo, umur hewannya 2 tahun, warna putih. Lalu kucingnya mengeong, meow meow. Lalu yang kedua ada nama hewan Bruno, umurnya 3 tahun, rasnya bulldog dengan anjing menggonggong, guk guk. Nah, sekarang kita uji konsep enkapsulasi. Kita tidak bisa mengubah data langsung dengan K1 warna. Jadi, kita harus lewat mutator. Mari kita ubah warna kucingnya. Jadi, yang pertama di sini kita ketikkan saja K1 menggunakan mutator ya. Jadi set warna, kita ganti warnanya jadi oranye. Lalu untuk anjingnya kita ganti rasnya, set ras, kita ganti jadi ras golden.
Lalu untuk mengambil data yang baru diubah tadi, kita gunakan asesor, yaitu get warna. Jadi kita ketikkan saja so di sini warna baru kucing. Kita tambahkan dengan K1 get warna. Lalu yang kedua, ras baru anjing, kita tambahkan A1 get ras. Lalu yang terakhir, kita uji kemampuan overloading dari metode info. Jadi kita panggil 3 kali dengan argumen yang berbeda-beda. Maka Japa akan tahu persis fungsi mana yang harus dijalankan. Jadi kita menggunakan overloading. Menggunakan K1 info ini. Lalu kita coba running kembali. Nah, warna baru kucingnya oranye, ras baru anjingnya itu golden. Lalu di sini kan aku menggunakan overloading K1 info karena isinya tidak ada parameter, maka akan muncul ini adalah data hewan. Nah, bagaimana kalau aku isi dengan hewan peliharaan? Aku coba isikan hewan peliharaan. Lalu kita running lagi. Nah, maka akan muncul keterangan hewan peliharaan. Jadi overloading ini bisa menyesuaikan yang mana yang akan dijalankan ya, karena di sini ada 3, ada yang tidak ada parameter, ada yang string keterangan. Jadi karena aku menggunakan string keterangan aja, yaitu hewan peliharaan, maka yang ini yang akan muncul. Nah, ini yang akan muncul. Nah, gimana kalau kita menambahkan jumlahnya? Kita coba tambahkan jumlahnya. Kita ganti dulu dengan jumlah kaki. Terus kita tambahkan 4. Lalu kita running. Maka keterangannya adalah jumlah kaki berjumlah 4. Nah, seperti itu. Jadi overloading ini bisa mengetahui ya, yang mana fungsi-fungsi yang harus dijalankannya. Nah, kita baru aja membedah seluruh pilar dasar OOP di Japa. Mulai dari membuat kelas dan objek, menyembunyikan data dengan enkapsulasi, mewariskan kode dengan inheritance, hingga fleksibilitas polimorfisme lewat overloading dan overriding. Jika kalian punya pertanyaan seputar baris kode tadi, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.